Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Bristiawan, nomor pokok mahasiswa 1811100109, mahasiswa program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas D semester 4 angkatan 2018, mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Pangapung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep dasar bahan ajar berbasis jaringan. Pengertian jaringan yang terkait dengan penggunaan komputer adalah adanya interkonektivitas antar komputer. Jaringan dalam penggunaan komputer dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu jaringan yang bersifat lokal yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai Local Area Network atau biasa disebut LAN, dan Wide Area Network atau biasa disebut dengan WAN. Apabila dikaitkan dengan bahan ajar, konsep bahan ajar berbasis jaringan adalah bahan ajar yang disampaikan dan dapat diakses melalui jaringan, baik itu jaringan yang bersifat lokal seperti LAN ataupun jaringan yang bersifat luas, yaitu WAN. Bahan ajar yang dapat diakses melalui jaringan dapat berbentuk bahan ajar digital ataupun video. Pemanfaatan bahan ajar masing-masing disesuaikan dengan institusi yang terkait. Misal, jika institusi tersebut hanya menggunakan area sekitar sekolah ataupun dalam lingkup sekolah, maka akan menggunakan jaringan yang bersifat lokal, yaitu Local Area Network. Sedangkan jika institusi tersebut menerapkan penggunaan pembelajaran berbasis internet dengan ruang lingkup yang sangat luas, misal di lingkungan sekolah hingga rumah masing-masing, maka menggunakan pembelajaran dengan Wide Area Network ataupun WAN. Di era teknologi komunikasi dan informasi yang luar biasa pesatnya saat ini, banyak pendidik yang telah memanfaatkan jaringan yang lebih bersifat luas melalui internet sebagai sumber informasi untuk kepentingan proses belajar mengajar. Penggunaan internet ataupun jaringan dalam dunia pendidikan dapat digunakan sebagai alat untuk menyampaikan pembelajaran yang membantu proses pembelajaran di dalam kelas. Seperti contoh penggunaan internet dalam pembelajaran di ruang kelas, yaitu ketika kita hendak melakukan UTS ataupun UAS, guru meminta kita untuk login ataupun memasukkan ID yang sesuai dengan halaman yang diberikan oleh guru tersebut. Kemudian setelah mengisi ID tersebut, kita diminta oleh guru mengerjakan soal ataupun menjawab beberapa pertanyaan yang terdapat di dalam link tersebut. Kemudian, untuk penggunaan internet yang berbasis luar seperti Wide Area Network, seperti yang saat ini terjadi dan banyak digunakan oleh para pendidik, yaitu pembelajaran secara daring ataupun online, di mana peserta didik mengerjakan tugas ataupun lainnya ataupun proses pembelajaran dilakukan di rumah, sedangkan guru hanya memantau lewat teknologi informasi dan komunikasi seperti layaknya aplikasi Zoom, di mana guru memanfaatkan aplikasi tersebut untuk proses pembelajaran. Dan pada aplikasi Zoom tersebut, kita layaknya tatap muka secara langsung. Hanya saja kita memanfaatkan teknologi tersebut untuk menyatukan ataupun bertatap muka secara langsung lewat media Zoom tersebut. Hanya saja dalam penggunaan pembelajaran berbasis teknologi ini harus dipertimbangkan dalam beberapa sudut pandang. Misal, kita harus memperhatikan bagaimana kondisi keluarga ataupun kondisi ekonomi dari peserta didik. Misal, hingga saat ini banyak masyarakat ataupun orang tua yang masih gagal teknologi, di mana orang tua tidak mengetahui ataupun tidak paham bagaimana penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam pembelajaran e-learning ataupun pembelajaran menggunakan teknologi tersebut harus benar-benar diawasi oleh Dewan Guru dan pihak-pihak terkait. Karena jika tidak diawasi oleh pihak-pihak terkait, maka peserta didik akan cenderung menggunakan teknologi tersebut tidak selayaknya. Cukup sekian penyampaian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali.